Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Yustia Marti Anjani, nomor absen 6 dari kelas 10 IPS 2. Hari ini, saya bersama teman-teman dari kelompok 1 akan menjelaskan materi mengenai ragam gejala sosial dalam masyarakat. Perkenalkan, nama saya Iko Magus Mahendra, asal dari kelas IPS 2, nomor absen 8. Perkenalkan, nama saya Nilo Putua Yuastrini, absen 34. Yang pertama, terdapat nilai sosial. Nilai sosial merupakan suatu ukuran, patokan-patokan, anggapan-anggapan, keyakinan-keyakinan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, serta dianut oleh banyak orang dalam suatu lingkungan masyarakat tersebut, mengenai apa-apa saja yang benar, pantas, luhur, dan baik untuk dilakukan. Pada intinya, nilai sosial dalam masyarakat ini bersumber pada 3 hal. Yang pertama, ada Tuhan, masyarakat, serta individu itu sendiri. Materi selanjutnya yaitu ciri-ciri nilai sosial. Yang pertama, nilai sosial merupakan hasil interaksi sosial antar warga masyarakat. Yang kedua, nilai sosial dapat ditularkan dan dibentuk melalui suatu proses belajar. Yang ketiga, nilai sosial pada suatu wilayah berbeda dengan nilai sosial di wilayah lainnya. Contohnya itu perbedaan kebudayaan. Selanjutnya, yang keempat, nilai sosial merupakan pengaruh yang berbeda terhadap setiap orang dalam suatu masyarakat. Dan ciri-ciri yang kelima, nilai sosial dapat mempengaruhi pengembangan pribadi seseorang, baik dalam hal positif maupun negatif. Selanjutnya, terdapat juga fungsi-fungsi dari nilai sosial dalam masyarakat. Yang pertama, untuk memotivasi manusia tentang berperilaku sesuai yang diharapkan. Yang kedua, untuk mengarahkan masyarakat agar berpikir dan bertingkah laku. Yang ketiga, sebagai pengawas, pembatas, dan pendorong perilaku dalam masyarakat. Yang keempat, sebagai pemberi harapan yang baik dan sikap bertanggung jawab. Yang kelima, sebagai alat solidaritas dalam masyarakat. Dan yang terakhir, sebagai penentu status sosial. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai sumber-sumber dari nilai sosial. Sumber nilai sosial ini dibagi menjadi 2. Yang pertama, ada sumber nilai ekstrinsik yang terletak di luar orang atau benda yang diberikan masyarakat terhadap segala kreasi manusia. Yang kedua, sumber nilai sosial itu ada sumber nilai intrinsik yang terletak pada diri manusia berupa harkat dan martabat manusia itu sendiri. Selanjutnya yaitu jenis-jenis nilai sosial menurut Profesor Dr. Noto Negoro dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama itu ada nilai material. Nilai material itu adalah segala sesuatu yang berguna bagi manusia. Contohnya itu makanan, minuman, dan pakaian. Yang kedua adalah nilai vital. Nilai vital itu adalah segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk dapat hidup dan mengadakan suatu kegiatan atau aktivitas. Contohnya itu adalah badan yang sehat. Yang ketiga, terdapat nilai spiritual. Nilai spiritual itu adalah segala sesuatu yang berguna bagi rohani manusia. Nilai spiritual ini bisa dibedakan menjadi 4 macam. Yang pertama itu ada nilai kebenaran atau nilai empiris. Yang kedua ada nilai keindahan. Yang ketiga ada nilai moral. Dan yang keempat ada nilai religius. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari norma sosial, yaitu norma sosial adalah patokan perilaku manusia dalam kehidupan masyarakat. Fungsinya adalah untuk memberikan batasan berupa perintah atau larangan dalam perilaku, memaksa individu untuk menyelesaikan diri dengan nilai yang berlaku di masyarakat, dan menjaga solidaritas antar anggota masyarakat. Norma sosial pun dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu norma jenis berdasarkan tingkat daya ikatnya. Yang kedua, jenis-jenis norma sosial berdasarkan aspek dalam kehidupan masyarakat. Yang pertama itu ada jenis norma berdasarkan tingkat daya ikatnya. Dibagi menjadi 4, yaitu usage, forwards, morals, dan custom. Yang kedua, jenis-jenis norma berdasarkan aspek dalam masyarakat dibagi menjadi 5. Yang pertama, norma agama, norma hukum, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma kebiasaan. Baik, sekarang saya akan menjelaskan materi mengenai sosialisasi. Namun pertama-tama saya akan menjelaskan pengertian sosialisasi menurut para ahli.
pertama, menurut Surjono Sukanto, sosialisasi sebagai proses sosial di mana individu mendapatkan pembentukan sikap untuk berperilaku sesuai perilaku orang-orang di sekitarnya. Sedangkan menurut Edward Shields, sosialisasi sebagai proses sosial seumur hidup seseorang yang dijalani sebagai anggota kelompok dan masyarakatnya melalui pembelajaran kebudayaan. Jadi dapat kita simpulkan bahwa sosialisasi merupakan sebuah proses di mana manusia belajar berinteraksi dengan orang lain, bagaimana cara bertindak, berpikir, dan merasakan. Dan dapat dikatakan bahwa sosialisasi ini adalah proses belajar. Yang kedua, tujuan sosialisasi. Sosialisasi memiliki beberapa tujuan, antara lain yang pertama untuk mengetahui nilai-nilai dan norma yang ada di masyarakat. Yang kedua, untuk mengetahui lingkungan sosial dan budaya. Yang ketiga, untuk menambah kemampuan berkomunikasi secara efektif dan efisien. Yang keempat, untuk memberikan keterampilan yang dibutuhkan individu dalam bermasyarakat. Dan yang terakhir, untuk mengajarkan cara introspeksi diri yang baik. Yang ketiga, jenis-jenis sosialisasi. Sosialisasi memiliki jenis-jenis, antara lain yang pertama ada sosialisasi primer. Sosialisasi primer adalah proses sosialisasi yang pertama kali diterima oleh individu. Sosialisasi primer biasanya dilakukan oleh orang tua atau keluarga sejak anak ada di dalam kandungan hingga semasa hidupnya. Dalam proses ini, orang tua berperan sebagai subjek dan anak berperan sebagai objek. Pada sosialisasi primer, keluarga akan mengajarkan anak untuk berperan sesuai nilai dan akan berpengaruh terhadap perilaku serta kepribadian anak. Yang kedua, sosialisasi sekunder. Sosialisasi sekunder adalah proses kedua yang memperkenalkan individu ke dalam sektor baru dari dunia objektif masyarakatnya. Dalam sosialisasi sekunder, yang akan menjadi agen sosialisasi adalah lembaga pendidikan, lembaga pekerjaan, dan lingkungan yang lebih luas dari keluarga. Yang ketiga, sosialisasi formal. Sosialisasi formal dilakukan oleh lembaga sosial. Sosialisasi ini dilaksanakan berdasarkan perencanaan dan tujuan yang terorganisasi. Sosialisasi ini dilakukan secara sengaja untuk mengarahkan masyarakat melaksanakan tindakan berdasarkan norma yang disepakati. Nah, misalnya sosialisasi mengenai penyuluhan vaksinasi COVID-19 dari Dinas Kesehatan. Yang keempat, sosialisasi langsung. Sosialisasi langsung adalah sosialisasi yang dilakukan secara face-to-face dan tanpa menggunakan media atau perantara komunikasi. Yang kelima, ada sosialisasi tidak langsung. Sosialisasi tidak langsung adalah sosialisasi yang disampaikan menggunakan media komunikasi. Sekarang saya akan menjelaskan media sosialisasi. Media atau agen sosialisasi adalah pihak-pihak yang melaksanakan atau melakukan sosialisasi. Ada 5 agen sosial yang utama, yaitu yang pertama ada keluarga, yang kedua ada kelompok bermain, yang ketiga ada sekolah, yang keempat ada lingkungan kerja, dan yang terakhir ada media massa. Baik, sekian materi yang dapat kami sampaikan. Saya mewakili teman-teman dari kelompok 1, pemohon maaf apabila ada kesalahan kata yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.